Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Maulana, NIM 2019-20044, kelas D semester 3, akan mempresentasikan tentang hukum perusahaan. Yang pertama, ada empat pembahasan, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua dasar hukum, yang ketiga perusahaan perseorangan persekutuan perdata, yang keempat jenis-jenis badan usaha. Yang pertama pengertian. Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur mengenai seluk-beluk perusahaan. Dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan atau UWDP. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Hukum perusahaan berkaitan erat dengan pengaturan mengenai korporasi. Korporasi adalah subjek hukum buatan yang diciptakan oleh negara untuk menjalankan kegiatan suatu perusahaan. Dasar hukum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama KUH Perdata, yang kedua KUH Dagang, dan yang ketiga perundang-undangan lain. Perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, perindustrian, yang kedua perdagangan, dan yang ketiga perjasaan. Persekutuan perdata. Perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan, dalam kurung mazhab dan partnership. Jenis-jenis badan usaha. Badan usaha yang pertama, badan usaha tidak berbadan hukum. Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Perusahaan ini memiliki bentuk hukum. Yang pertama, firma atau FA. Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Pasal 16 KUH Dagang. Alasan firma bukan termasuk badan usaha berbadan hukum adalah: yang pertama, tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu. Setiap sekutu bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Yang kedua, tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, perseroan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Persekutuan komanditer memiliki dua macam sekutu, yaitu yang pertama, sekutu komplementer atau complementary partner. Yang kedua, sekutu komanditer atau silent partner. Badan usaha berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum terdiri atas perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Perusahaan berbadan hukum mempunyai bentuk hukum sebagai berikut. Yang pertama, perseroan terbatas atau yang disebut PT. Badan hukum yang cara menentukan modalnya terbagi dalam saham dan batas tanggung jawab pemegang saham
yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Macam-macam PT terbagi menjadi 4. Yang pertama, PT tertutup. Yang kedua, PT terbuka. Yang ketiga, PT umum. Dan yang keempat, PT perseorangan. Yang kedua, koperasi. Kata koperasi berasal dari bahasa Inggris corporation atau bahasa Belanda koperati. Artinya, kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Fungsi dan peran koperasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi. Yang kedua, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat. Dan yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Yang ketiga, yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Ciri-ciri yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yaitu yang pertama, terdiri atas kekayaan yang dipisahkan. Yang kedua, kekayaan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang keempat, yayasan tidak mempunyai anggota. BUMN dan BUMD. Yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut BUMN. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perusahaan perseroan dan yang kedua perusahaan umum. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki pemerintah daerah dan atas dasar peraturan daerah yang kegiatannya mengelola kekayaan daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Ciri-ciri badan usaha milik daerah. Yang pertama, berbadan hukum dan diatur dalam peraturan daerah. Yang kedua, seluruh atau sebagian modal BUMD berasal dari kekayaan daerah. Yang ketiga, modalnya terdiri atas saham prioritas dan saham biasa. Yang keempat, berorientasi pada keuntungan. Dan yang kelima, dipimpin dewan direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah. Terima kasih. Sekian presentasi hukum perusahaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.